Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dan melaksanakan perkuliahan teori kewirausahaan secara daring. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bisa menyimak penjelasan tentang materi perkuliahan kewirausahaan hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Pengelolaan keuangan untuk startup bisnis dimulai dari kemampuan untuk memahami apa yang dinamakan dengan strategi dan alat pengelolaan keuangan. Strategi keuangan yang efektif itu meliputi pengelolaan catatan keuangan, pengawasan catatan keuangan, perencanaan anggaran, dan pengelolaan anggaran. Efektivitas pengelolaan keuangan akan sangat ditentukan oleh tujuan bisnis yang dimiliki oleh wirausaha dalam dokumen rencana strategisnya. Untuk melakukan pengelolaan keuangan secara efektif, dapat dilakukan dengan menggunakan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Neraca adalah laporan yang menjelaskan nilai semua aset atau aktiva dan kewajiban atau pasifa. Sementara laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kinerja pengakumulasian laba dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan laporan arus kas adalah laporan yang merangkum kondisi kas, baik aliran kas masuk maupun aliran kas keluar pada rentang waktu tertentu. Nah, ini adalah contoh laporan neraca. Jadi kita bisa lihat ya, tadi pengertiannya adalah neraca itu laporan yang menjelaskan nilai semua aset atau aktiva dan kewajiban atau pasifa. Di sini kita bisa lihat yang termasuk dalam aktiva itu ada kas, kemudian ada piutang, kemudian ada persediaan, peralatan, dan kendaraan. Ini adalah contohnya. Kemudian di kolom yang pasifa kita bisa lihat di sini ada kewajiban berupa utang dagang, kemudian utang kepada lembaga keuangan, lalu ada modal sendiri, itu di situ ada aktiva dan pasifa di tepi kanan dan kiri. Sedangkan ini adalah contoh laporan laba rugi. Jadi saya penjelasannya hanya secara sederhana saja karena ini adalah mata kuliah teori kewirausahaan untuk bukan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi saya akan menyampaikan secara sederhana saja. Jadi laporan laba rugi kita tahu tadi dia adalah laporan yang menunjukkan kinerja pengakumulasian laba dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini di layar kita bisa lihat, di situ ada penjualan bersih, ada harga pokok produksi, kemudian di situ ada biaya administrasi dan overhead lain misalnya. Nah, kemudian penjualan bersihnya 500.000 dikurangi dengan harga pokok produksi dan biaya administrasi tadi menjadi 280.000. Kemudian di situ ada namanya laba kotor sebelum depresiasi, bunga pajak. Nah, di situ dikurangi lagi, kemudian ada laba kotor sebelum bunga dan pajak, lalu ada laba kotor sebelum pajak. Nah, nanti itu bisa ketemu berapa laba bersihnya. Yang ini adalah contoh laporan arus kas. Tadi saya sudah sampaikan, laporan arus kas adalah laporan yang merangkum kondisi kas, baik aliran kas masuk maupun aliran kas keluar pada rentang waktu tertentu. Di sini kita bisa lihat di layar contohnya misalnya ya, laporan arus kas di situ disebutkan saldo kas awal berapa? 10.000. Kemudian aliran kas dari kegiatan operasi, misalnya ya ada 40.000.
Di situ ada kas masuk dari produksi, penjualan, pengiriman, dan sebagainya ada 100.000. Kemudian ada kas keluar 60.000. Lalu ada aliran kas dari kegiatan investasi. Kemudian ada aliran kas dari pendanaan. Lalu nanti ketahuan di situ ada saldo kas akhirnya. Dan kemudian ada di situ disebutkan surplus atau defisit dari kas bersih. Mengukur kelayakan usaha. Kelayakan suatu usaha adalah ketika terjadi kondisi di mana hasil yang diperoleh lebih besar dari dana yang diinvestasikan. Semakin besar kelebihan dari dana yang diinvestasikan, maka akan semakin menguntungkan investasi dalam usaha tersebut. Perhitungan investasi yang menguntungkan dituliskan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di layar, di situ disebutkan ya, digambarkan. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi total biaya. Kita lihat di situ pendapatan apa? Pendapatan adalah jumlah barang yang terjual kali harga. Jadi, keuntungan diperoleh dari jumlah barang yang terjual dikalikan harga dikurangi dari total biaya. Pendapatan investasi diperoleh dari perkalian antara jumlah barang yang terjual dengan harga per unit barang tersebut. Sedangkan biaya, total biaya itu biaya yang digunakan dalam usaha. Dan total biaya ini dibagi menjadi dua. Ada biaya tetap atau fixed cost dan biaya tidak tetap atau variable cost. Biaya tetap merupakan biaya yang nilainya tidak dipengaruhi oleh aktivitas bisnis. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang nilainya dipengaruhi oleh aktivitas atau volume bisnis. Kemudian, biaya total atau total biaya merupakan penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Lalu apa contohnya biaya tetap dan biaya variabel? Nah, kalau biaya tetap ini antara lain biaya sewa misalnya, kemudian ada biaya penyusutan, kemudian ada biaya gaji karyawan tetap, kemudian ada biaya pajak, biaya bunga. Nah, itu kan fixed cost ya. Itu adalah biaya yang nilainya tidak dipengaruhi oleh aktivitas bisnis. Sedangkan biaya variabel itu contohnya misalnya kayak komisi penjualan. Kan komisi penjualan itu tergantung banyak sedikitnya yang dijual ya. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi. Itu kan bisa naik turun itu. Kemudian biaya-biaya utilitas, misalnya kayak biaya air, biaya tagihan telepon, biaya tagihan listrik, itu kan juga tidak fix ya, tidak tetap. Jadi bisa naik turun. Nah, jadi begitu, itu adalah contoh dari biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian biaya total adalah penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Sekarang kita bicara contoh ya. Misalnya nih ada usaha penyamakan kulit. Nah, kalau kita lihat itu misalnya usaha penyamakan kulit, ini kira-kira usaha ini akan membutuhkan biaya material sekitar 10.000 per lembar kulit. Kemudian dia membutuhkan biaya sewa toko, katakanlah 1 juta per bulan misalnya. Kemudian ada administrasi umum 250.000 dan biaya tenaga kerja Rp2.000 per lembar kulit. Nah, dari ilustrasi ini maka berapa perhitungan total pendapatan, biaya total dan keuntungannya? Nah, ini adalah penghitungannya. Misalnya penjualannya, harga barang per unit kali jumlah barang terjual. Nah, kira-kira harga barangnya mau dijual berapa nih? Misalnya 15.000. Nah, berarti kan penjualannya itu misalnya harga barang per unit kali jumlah barang terjual. Misalnya 15.000 kali 1.000 barang yang terjual. Maka
penjualan mencapai angka 15 juta. Kemudian biaya tetap, misalnya biaya administrasi umum plus biaya sewa toko. Misalnya biaya administrasi umum tadi kan 250.000, kemudian biaya sewa toko 1 juta. Maka biaya tetapnya adalah 1.250.000. Lalu kita hitung biaya variabelnya. Biaya variabel misalnya biaya material plus biaya tenaga kerja langsung. Nah, di situ ada 10 juta ditambah 2 juta sama dengan 12 juta. Maka kita bisa tahu nih, kita bisa hitung total biayanya. Total biaya tadi kita tahu ya, biaya tetap dijumlahkan dengan biaya variabel. Maka tadi biaya tetapnya adalah 1.250.000 ditambah dengan biaya variabel 12 juta, maka akan ketemu total biayanya sebesar 13.250.000. Nah, untuk menghitung keuntungannya, maka kita hitung pendapatan dikurangi total biaya. Tadi pendapatannya sudah kita hitung ya, harga barang per unit kali jumlah barang terjual. Harga barang 15.000, jumlah barang yang terjual adalah 1.000 lembar. Maka ketemu pendapatannya adalah 15 juta. Kemudian dikurangi total biaya yang berjumlah 13.250.000. Maka kita bisa lihat keuntungan yang diperoleh dari usaha penyamakan kulit tadi adalah 1.750.000 rupiah. Itu tadi adalah contoh dari mengukur kelayakan usaha dengan menghitung keuntungan yang diperoleh oleh usaha kita. Nah, sekarang saya akan membahas tentang analisis titik impas atau break even point. Titik impas atau break-even point adalah kondisi di mana nilai keuntungan itu bernilai nol. Kondisi impas ini terjadi ketika nilai pendapatan itu sama besar dengan nilai biaya. Misalnya, kan keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Nah, jika nilai keuntungan adalah nol, maka pendapatan sama dengan total biaya. Pendapatan tadi kita tahu ya, harga kali kuantitas, kemudian total biaya kita tahu tadi biaya tetap plus biaya variabel per unit kali kuantitas. Nah, kuantitas impas, maka biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Merujuk pada contoh sebelumnya, pada usaha penyamakan kulit tadi, kita bisa hitung kuantitas berapa yang dibutuhkan agar terjadi titik impas atau break even point. Kita bisa menghitungnya dengan cara, tadi rumusnya saya sudah sampaikan sebelumnya ya, bahwa biaya tetap dibagi oleh harga dikurangi biaya variabel per unit. Maka kita bisa hitung di kuantitas berapa akan terjadi break even point. Kita bisa hitung keuntungannya tadi kita sudah hitung 1.250.000 dibagi 15.000 dikurangi 12.000 karena tadi harga dikurangi biaya variabel per unit. Harganya adalah 15.000 dan biaya variabel per unit itu 12.000, maka ketemu di situ angka 3.000. Maka kemudian kuantitasnya itu bisa dihitung 1.250.000 dibagi 3.000. Nah, itu akan ketemu angka 416,6. Tentu kita bulatkan ini menjadi 417 unit gitu ya. Jadi untuk bisa mencapai titik impas atau break even point itu kita harus menjual sebanyak 417 unit. Maka kita akan mencapai titik impas di mana keuntungan pendapatan itu sama dengan biaya total yang dikeluarkan. Jadi dalam usaha penyamakan kulit tadi misalnya itu untuk bisa sampai pada titik impas maka diperlukan menjual 417 unit dulu.
baru itu bisa kemudian titik impas. Nah, secara grafik, analisis titik impasnya dapat dilihat pada gambar di layar. Di sini ya, bisa kelihatan di situ. Di kiri adalah rupiah, di arah kanan adalah jumlah unit. Di situ ada kelihatannya. Jadi break even point atau BEP atau titik impas itu adalah ketemunya di tengah-tengah sini, di pertemuan antara total cost dengan profit. Setelah kita bicara tentang mengukur kelayakan usaha dengan menghitung keuntungan, dan kemudian kita juga sudah menganalisis apa itu titik impas atau break even point. Sekarang saya akan bicara tentang manajemen modal kerja. Nah, apa sih pengertian modal kerja? Modal kerja adalah besarnya nilai yang dibutuhkan untuk mendukung operasionalisasi suatu bisnis atau usaha. Nah, dikenal ada dua terminologi modal kerja. Yang pertama ada modal kerja operasi bersih atau net operating working capital dan modal operasi bersih atau net operating capital. Modal kerja operasi bersih berfokus pada likuiditas yang mencukupi dalam menunjang bisnis. Misalnya formulasinya adalah operating current assets dikurangi operating current liabilities. Cash, receivables, dan inventory itu dikurangi dengan account payable dan accruals. Kemudian, modal operasi bersih atau net operating capital itu menunjukkan besarnya dana yang harus disediakan agar kegiatan operasi bisnis dapat berlangsung, baik dari aspek likuiditasnya maupun aspek penyediaan aset-aset pendukung. Dan itu diformulasikan sebagai berikut. Cash, receivables, inventory dikurangi account payable, accruals ditambah dengan fixed asset. Jadi, modal operasi bersih atau net operating capital itu adalah net operating working capital ditambah dengan fixed asset. Manajemen modal kerja. Dalam melakukan pengelolaan modal kerja, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain yang pertama, siklus konversi kas atau cash conversion cycle, yaitu periode yang dibutuhkan agar kas yang diinvestasikan untuk kegiatan bisnis dapat kembali dalam bentuk uang kas. Yang kedua adalah inventory management, yaitu upaya untuk mengelola tingkatan sediaan sehingga tidak terjadi overstock yang menyebabkan kebutuhan modal kerja terlalu besar, atau terjadinya understock yang menyebabkan permintaan konsumen menjadi tidak terpenuhi. Yang ketiga ada account receivable management, yaitu upaya mengelola besarnya piutang kepada konsumen. Dan yang keempat adalah account payable management, yaitu upaya untuk mengelola besarnya utang dagang yang dimiliki. Manajemen utang. Penggunaan utang dapat menjadi alternatif solusi pendanaan di samping secara ekonomis. Selama ini pendanaan utang terbukti lebih murah dibandingkan dengan mengeluarkan biaya atau modal sendiri. Jenis-jenis utang itu bisa dibedakan berdasarkan 5 ya. Ada berdasarkan periode utang, berdasarkan penggunaan utang, berdasarkan ada tidaknya jaminan, berdasarkan tingkat suku bunga, dan berdasarkan tipe pembayaran. Jenis-jenis utang berdasarkan periode utang itu ada utang jangka pendek, yaitu utang yang kurang dari 1 tahun. Kemudian ada utang jangka menengah. Nah, ini adalah kurun waktunya 1-5 tahun. Kemudian ada utang jangka panjang. Nah, utang ini adalah kurun waktunya lebih dari 5 tahun. Kemudian jenis utang berdasarkan penggunaan utangnya. Itu bisa terbagi menjadi utang untuk kepemilikan
Misalnya kayak perumahan, kemudian toko. Jadi ini disebut dengan real estate loan. Kemudian utang untuk kebutuhan pribadi dan konsumsi. Ini disebut dengan personal loan. Kemudian ada utang lainnya yang masuk dalam kategori non-real estate loan. Itu kalau berdasarkan penggunaan utangnya. Kemudian untuk berdasarkan ada tidaknya jaminan, maka ada utang dengan syarat jaminan tertentu atau secured loan dan utang tanpa syarat jaminan atau unsecured loan. Kemudian jenis utang berdasarkan tingkat suku bunga itu ada dua, yaitu utang dengan tingkat suku bunga tetap sampai dengan jatuh tempo atau kita biasa kenal dengan fixed rate loan, dan utang dengan tingkat suku bunga berubah-ubah sesuai kondisi atau yang biasa disebut dengan variable rate loan. Kemudian untuk jenis utang berdasarkan tipe pembayarannya, maka dapat dibedakan menjadi single payment loan, yaitu utang dengan model pembayaran satu kali. Kemudian ada line of credit, itu utang dengan model maksimum plafon pinjaman. Kemudian ada amortized loan atau utang dengan pembayaran bunga lebih besar di awal periode. Kemudian ada balloon payment loan atau utang dengan fleksibilitas pembayaran lebih besar di akhir periode. Biaya utang. Biaya utang ini biasanya terdiri dari biaya bunga dan biaya non-bunga. Biaya non-bunga ini misalnya kayak biaya appraisal, kemudian ada biaya provisi dan biaya administrasi. Secara umum, terdapat 3 jenis tipe bunga yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah annual percentage rate atau nominal rate atau APR, yaitu tingkat suku bunga yang berlaku selama 1 tahun. Kemudian ada periodic rate, yaitu tingkat bunga berdasarkan periode yang berlaku. Dan ada effective rate, yaitu tingkat suku bunga yang secara efektif harus ditanggung oleh peminjam. Secara umum, terdapat 4 sumber pendanaan. Di antaranya ada individual deposits and savings, ada loan, kemudian ada suppliers, dan ada customers. Untuk individual deposits and savings, itu adalah deposito maupun giro yang dimiliki oleh setiap pengusaha. Nah, salah satu sumber pendanaan usaha itu bisa dari situ, dari deposito ataupun giro yang dimiliki oleh setiap pengusaha. Kemudian bisa juga bersumber dari loan, yaitu utang yang disediakan oleh pihak lain, seperti misalnya ada family loan, yaitu utang yang berasal dari keluarga. Kemudian ada neighbors loan, utang dari kolega atau partner bisnis. Kemudian bisa juga pegadaian loan, yaitu memanfaatkan jasa gadai pegadaian. Kemudian bisa juga bank loan, yaitu pinjaman kepada lembaga perbankan. Bisa juga venture capital, yaitu pinjaman dari lembaga modal ventura, dan bisa juga berupa leasing, yaitu sumber pendanaan dengan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, bisa juga bersumber dari supplier. Ini adalah fasilitas kredit yang disediakan oleh supplier untuk mengurangi kebutuhan pendanaan usaha. Dan yang keempat, sumber pendanaan yang keempat itu bisa dari customers, yaitu upaya menggunakan dana yang dimiliki oleh konsumen untuk pembiayaan usaha. Financial thermometer. Dengan kondisi bisnis yang dapat berubah-ubah, maka diperlukan adanya alat ukur berupa termometer keuangan, seperti termometer likuiditas, termometer pengelolaan aset, termometer pengelolaan utang, dan termometer profitabilitas.
Termometer likuiditas adalah ukuran-ukuran yang menunjukkan kemampuan bayar atas kewajiban yang dimiliki. Terdapat dua jenis, yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio atau CR diperoleh dari current asset dibagi current liability. Kemudian untuk quick ratio atau QR, itu current asset dikurangi inventory dibagi current liability. Yang kedua, termometer pengelolaan aset, yaitu ukuran-ukuran yang menunjukkan efektivitas pengelolaan aset yang dimiliki. Terdapat 4 jenis, yaitu nilai inventory turnover, nilai day sales outstanding, nilai fixed asset turnover, dan nilai total asset turnover. Nilai inventory turnover menunjukkan efektivitas penggunaan persediaan dalam mendapatkan penjualan. Nah, nilai inventory turnover itu diperoleh dari sales dibagi inventory. Kemudian untuk nilai day sales outstanding itu menunjukkan efektivitas pengelolaan piutang dagang. Nah, DSO ini atau day sales outstanding ini diperoleh dari receivables dibagi average sales per day. Kemudian untuk nilai fixed asset turnover ini menunjukkan efektivitas penggunaan aset-aset tetap dalam mendapatkan penjualan. Nah, nilai fixed asset turnover diperoleh dari sales dibagi total fixed asset. Dan nilai total asset turnover menunjukkan efektivitas penggunaan keseluruhan aset yang dimiliki untuk membukukan penjualan. Nah, total asset turnover itu diperoleh dari sales dibagi oleh total aset. Financial thermometer yang ketiga adalah termometer pengelolaan utang. Termometer ini adalah ukuran-ukuran yang menunjukkan efektivitas pengelolaan utang. Ini terdapat dua jenis, yaitu debt ratio, menunjukkan proporsi pendanaan yang dimiliki. Debt ratio ini diperoleh dari total liability dibagi total aset. Kemudian, ada jenis yang kedua, yaitu time interest earned ratio, atau TIA. Ini menunjukkan kemampuan pembayaran bunga atas utang. TIE ini diperoleh dari earning before interest and tax dibagi interest charges. Kemudian financial thermometer yang terakhir adalah termometer profitabilitas, yaitu ukuran-ukuran yang menunjukkan kemampuan bisnis dalam menghasilkan keuntungan. Dan ini terdapat 4 jenis, yaitu ada profit margin atau PM, menunjukkan kemampuan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan yang dibukukan. PM ini diperoleh dari net income dibagi sales. Kemudian ada basic earning power atau BEP, menunjukkan kemampuan aset-aset yang dimiliki menghasilkan laba kotor. Jadi ini adalah BEP ini menunjukkan kemampuan aset-aset yang dimiliki menghasilkan laba kotor. BEP ini diperoleh dari earning before interest and tax dibagi total aset. Kemudian untuk return on asset atau ROA atau ROA itu menunjukkan kemampuan aset-aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan bersih. Nah, ROA ini diperoleh dari net income dibagi total aset. Dan yang keempat adalah return on equity atau ROE. ROE ini menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan. ROE itu diperoleh dengan net income dibagi common equity. Demikian penjelasan tentang termometer keuangan atau financial thermometer. Lalu bagaimana untuk tips dalam melakukan pengelolaan keuangan? Nah, berikut adalah tips dan trik pengelolaan modal kerja.
Antara lain, yang pertama itu tentukan siklus konversi kas atau cash conversion cycle. Kemudian yang kedua adalah optimalkan kebijakan cash management. Yang ketiga, optimalkan kebijakan inventory management. Yang keempat, optimalkan kebijakan manajemen piutang dan optimalkan kebijakan manajemen utang. Itu harus dioptimalkan semua dari cash manajemennya, inventory manajemennya, kemudian manajemen piutang dan manajemen utang. Itu adalah tips dan trik untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Selanjutnya adalah tips bagaimana mencari pinjaman yang aman. Nah, tips dan triknya itu antara lain yang pertama, kita pahami apa karakteristik dari bisnis kita. Ya, dari situ kita nanti bisa tentukan bagaimana pinjaman yang aman buat kita. Kemudian, kita hitung kebutuhan keuangan kita itu berapa. Lalu kita ukur seberapa kekuatan pembayaran yang bisa kita lakukan. Kemudian kita perkirakan besarnya bunga yang harus dibayarkan dan kita hitung perkiraan periode pinjaman yang cocok untuk kita. Kemudian kita siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk mencari pinjaman. Demikian penjelasan tentang materi perkuliahan manajemen keuangan dan pembiayaan usaha hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan dan seperti biasa, jika ada pertanyaan maka teman-teman bisa menyampaikan langsung kepada saya melalui forum diskusi yang saya sediakan di WA grup kelas. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf saya masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi perkuliahan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Semoga teman-teman sehat semua. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.